Simpanan guruku, novel Ep. 14 lelaki kecil. Bibir Pak Sancaka masih menempel di antara bibirku, sesekali ia menggigit bibir bagian bawahku, dan aku menikmati setiap sentuhan Pak Sancaka yang terkadang membuatku harus memejamkan mata. Tangan kekar Pak Sancaka membuka bajaku dan melemparnya ke belakang. Kulihat wajah Pak Sancaka menegang melihat bagian dadaku yang cukup besar. Sentuhan hidung Pak Sancaka turun ke bawah menenggelamkannya di dadaku. Bahkan kurasakan deru napasnya tidak teratur membuatku agak terasa geli akibat hembusan napas Pak Sancaka yang menyentuh kulitku. Kulihat Pak Sancaka berdiri menegakkan badannya sambil menatap tajam wajahku, bahkan sempat kulihat dia seperti menelan ludahnya, entah kenapa dengan wajahku sehingga membuat Pak Sancaka menelan ludahnya. Jujur saja baru kali ini aku merasa agak jijik dengan sikap Pak Sancaka. Sedikit tergesa-gesa, Pak Sancaka langsung mendaratkan bibirnya menyentuh bibirku. Enak sekali, sayang, kataku spontan keluar begitu saja dari mulut. Mendengar yang kukatakan, membuat Pak Sancaka semakin beringas, bahkan sempat kurasakan ia menggigit bibir bagian bawahku lagi yang membuatku memejamkan mata keenakan. Entah apa yang merasukiku, ketika Pak Sancaka berhasil menarik celanaku dan ia kembali melemparnya ke belakang. Jujur aku sangat menginginkan hal yang sama, ketika Pak Sancaka melakukannya dengan Zahra istrinya. Ayo, lakukan itu, aku ingin hal yang sama seperti kamu ke Zahra, pintaku dengan kata-kata manja. Mendengar perkataanku sambil mengerlingkan mata padanya, Pak Sancaka langsung menenggelamkan wajahnya di antara dadaku. Dan kurasakan getaran hebat yang mengalir di sekujur tubuhku. Asteris. Pagi-pagi sekali aku bangun tanpa mengenakan sehelai kain pun, tepat duduk menghadap cermin memandangi tubuhku yang masih telanjang dengan rambut yang tergerai. Bayangan Pak Sancaka semalam membuatku merinding, seperti masih belum terbiasa melakukan hal tersebut meski aku sadar semalam begitu menikmatinya, namun rasa takut masih ada. Di atas meja rias tersebut terdapat gelas berisi air putih dan juga pil kebon dengan surat di sampingnya. Iya, sejak awal hubunganku dengan Pak Sancaka, aku selalu meminum pil kebon setiap harinya dan ketika aku lupa Pak Sancaka selalu mengingatkan aku. Hal ini aku lakukan agar tidak hamil. Kuambil surat tersebut dan isi di dalamnya, tadi malam, kamu begitu luar biasa. Baru kali ini aku merasakan hubungan intim, begitu menggairahkan dan lebih terpuaskan. Terima kasih Feni, kamu memang yang terbaik untukku. Oh, iya, itu pil kebon untuk persediaanmu, kulihat persediaan pil kebonmu sudah mau habis. Sekali lagi aku minta maaf, harus menyiksamu seperti ini, tapi percayalah, aku sangat menyayangimu, kata-kata di dalam suratnya. Selesai kubaca surat tersebut lalu kuremas-remas dan melemparnya entah ke arah mana surat tersebut jatuh, aku tidak peduli. Lagian tidak mungkin Zahra membersihkan kamar ini, paling-paling pembantunya. Iya, aku masih kesal ketika mengingat jika Pak Sancaka membohongiku, bahkan bisa dikatakan ia menjebakku di situasi seperti ini. Berusaha menenangkan diriku lagi dan kukenakan baju yang sudah tertata rapih di atas ranjang, aku juga tidak tahu siapa yang merapihkan, padahal semalam bajuku dan kimono Pak Sancaka berceceran di lantai. Mungkin saja Pak Sancaka yang merapihkannya sebelum ia keluar kamar. Selesai memaki baju dan juga merapihkan rambut yang kuikat seperti biasanya, aku turun dan mau pamitan untuk pulang, mengingat hari sudah agak siang. Aku juga tidak ingin telat masuk sekolah. Membuka pintu lalu menuju anak tangga,
Tepat dari anak tangga aku lihat Zahra di ruang tamu tengah menyuapi seorang anak laki-laki, usianya sekitar 2 tahun. Melihat anak tersebut aku sedikit kaget dan juga bingung, mulai bertanya-tanya tentang identitas anak tersebut. Bagaimana aku tidak bingung, semalam aku tidak pernah melihat keberadaan anak tersebut. Hai, sini, kata Zahra memanggilku sambil melambaikan tangannya. Masih merasa tegang setiap kali melihat senyum Zahra, aku hanya bisa menganggukkan kepala dan menuruni anak tangga. Duduk dulu, kata Zahra melihatku yang sudah berada di sampingnya. Aku pun duduk di depan Zahra masih menatap anak laki-laki tersebut dengan tajam. Tunggu bibi mengantarkan baju sekolah untukmu. Mendengar yang dikatakan Zahra, aku tersentak kaget dan menatap wanita di depanku dengan tatapan tajam. Iya, agar kamu bisa langsung berangkat ke sekolah bareng Sancaka, kasihan jika harus pulang ke rumah dulu kan, nanti malah telat, jelas Zahra. Aku mengambil napas lega mendengar penjelasan Zahra. Aduh, jadi merepotkan, kataku sambil tersenyum simpul. Ah, biasa saja, jawab Zahra singkat sambil memasukkan nasi ke mulut anak laki-laki tersebut. Gara-gara baju sekolah, sampai lupa dengan anak laki-laki tersebut. Anaknya Bu Zahra, tanyaku berusaha memberanikan diri karena saking penasarannya. Zahra tersenyum tipis memandang engku, namanya Abasa, hasil cintaku dan Sancaka, katanya sambil menghelus rambut anak laki-laki tersebut. Dek, detak jantungku seperti berhenti ketika Zahra mengatakan jika anak tersebut hasil cintanya dan Pak Sancaka. Abasa lebih suka bersama ayah, makanya jika Sancaka belum datang-datang ia selalu mencari-cari ayahnya. Sekali lagi, rasanya seperti mati tersambar halilintar mendengar kata-kata Zahra tentang anaknya Abasa. Aku semakin merasa bersalah menjadi orang ketiga di antara mereka. Bagaimana jika hubungan ini sampai ketahuan oleh Zahra? Kasihan nasib Abasa, aku tidak bisa membayangkan hal itu terjadi. Namun bagaimana denganku yang sudah tidak suci akan ulah Pak Sancaka? Bagaimana jika lelaki lain tidak mau menerimaku? Aku semakin bingung dan diam membisu dengan wajah tegang. Bu, bajunya sudah saya siapkan, kata bibi memberi tahu ke Zahra. Zahra menatapku dengan senyum tipisnya, bahkan seperti tengah menerawang-nerawang wajahku. Kok bengong, ngelamunin apa sih? Enggak kok, kataku dengan nada sedikit terburu-buru. Ya sudah, kalau gitu ikut bibi ya. Bersiap-siap. Aku hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala, lalu mengikuti bibi mengekor di belakangnya menuju kamar mandi. Sebelum memakai seragam lebih baik mandi dulu kan, masa ia berangkat ke sekolah enggak mandi. Asteris asteris asteris. Di dalam mobil aku hanya menatap tajam ke depan, sedangkan Pak Sancaka di sampingku juga hanya diam, seperti tidak ingin berbicara apa-apa. Padahal aku sangat ingin Pak Sancaka berbicara dan mengatakan tentang anak laki-lakinya. Meremas rokku dan menggigit bibir bagian bawahku yang sudah tidak tahan lagi ingin marah, meluapkan kekesalanku, siapa anak laki-laki itu? Tanyaku berpura-pura tidak tahu masih menatap ke depan. Raut wajah Pak Sancaka masih terlihat biasa saja, masih fokus dengan setir mobilnya. Dia anakku, Abasa namanya, nadanya terdengar teduh. Melihat sikap dan nada bicara yang tidak ada rasa khawatir membuatku semakin kesal dengannya. Tanganku kepalkan masih berusaha sabar, turunkan aku di sini, kataku datar yang membuat Pak Sanga sepertinya kaget dan langsung melirik ke arahku. Mata Pak Sancaka tajam dan langsung kembali fokus ke jalan. Kamu kenapa sih?
kata Pak Sancaka berusaha tenang. Turunkan aku di sini, kataku kembali ditegaskan. Sekolah masih jauh, jika kamu turun di sini, kamu bisa telat ke sekolah. Kutatap Pak Sancaka kesal dengan napas tersengal-sengal. Aku minta berhenti, dan turunkan aku di sini. Pak Sancaka menarik napas panjang. Aku tidak mengerti, kenapa kamu mendadak seperti ini, kata Pak Sancaka masih melihat ke depan jalan. Turunkan aku di sini, nadaku semakin ditinggikan, lalu menggoyang tangan Pak Sancaka yang tengah menyetir. Karena ulahku membuat mobil yang kami kendari menjadi oleng dan untungnya tidak ada mobil lain di belakang, hal tersebut membuat Pak Sancaka menatap tajam ke arahku. Sepertinya lelaki di sampingku tersebut begitu marah dengan ulahku yang keterlaluan. Mobil berhenti di samping jalan, lalu Pak Sancaka menatap mataku tajam, begitu pula denganku menatap mata Pak Sancaka tajam. Ih, ketusku lalu keluar dari mobil sambil mendorong pintu mobil tersebut sedikit kencang. Di samping jalan, aku berdiri menatap tajam Pak Sancaka yang masih terdiam menatapku dengan wajah tegangnya. Bersambung.